istilahnya saya ganggu sampai ke sekolah bawa si kecil karena kan hari ini kuliah sudah nggak ngajar ya karena kelas 12 kosong jam untuk hari ini. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Umur berapa ya ini? Umur 1 tahun, Budi. Anak pintar. Tujuannya saya mengundang Mbak Titis itu saya akan melakukan supervisi pembelajaran. Bukannya saya mengajar atau melabel tulis ngajarnya tidak baik, tetapi saya ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman mengajar. Mungkin nanti dari visi ini saya bisa nambah sedikit atau saya juga bisa mengambil dari Bu Wilis. Untuk supervisi nanti yang akan Ibu sampaikan. Manfaatnya adalah produktif di kafe, desain publikasi untuk kelas 11 di kafe. Dengan materinya pembuatan logo produk. Terus logo produk ya. Terus untuk supervisi nanti kan ada hal yang dipersiapkan. Yang sudah dipersiapkan apa saja? Tentunya yang dipersiapkan bagaimana sih kita merancang suatu pembelajaran, mulai dari pembuatan RPP, kemudian pembuatan LKPD, kemudian pembuatan isi-isi penilaian, kemudian pembuatan gambar ajar, dan kata pentingnya adalah pembuatan media ajar, karena yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran pada hari yang akan datang itu nantinya adalah media pembelajaran Jadi yang dengan RPP, video, pembelajaran, LKPD dan nanti berbasis Android. Tentunya Android kan sudah modern. Jadi ada strategi apa yang diterapkan nanti, bukan metode apa supaya tujuan itu kan yang saya terapkan di sini adalah karena saya menggunakan model PJBL, tentunya adalah based learning, dalam artian bagaimana si anak itu nanti bisa menghasilkan karya lebih produk yang baik dan tentunya dengan klien atau permasalahan setiap kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu pasti beda-beda. Kemudian yang nomor 2, dengan model PJBL itu nanti kan ada tahapan di mana untuk mengonsultasikan ide atau mempresentasikan hasil karya logo produk itu nanti. Jadi anak otomatis dituntut untuk bisa berpikir kritis tingkat tinggi, dan anak dituntut untuk bisa mengembangkan ide atau menyalurkan idenya tersebut. Yang sangat strateginya itu PJBL. Terus berapa persen dari gambaran dari pembelajaran nanti keberhasilannya itu? Kalau kita berpikir positif ya otomatis kalau kita mulai dari sekarang berpikir positif kan, tapi juga akan juga akan terpenuhi. Jadi kalau untuk saat ini ya saya berpikir positif saja 100% Wenda. Itu karena apa yang di pemikiran kita, apa yang di pikiran kita, kalau kita positif ya nanti akan membawa sesuatu yang positif. Tapi kalau saya ragu hanya sekitar 40% ya nanti yang terjadi juga seperti itu. Jadi saya positif thinking aja, positif thinking. Berarti tidak ada kendala sama sekali ya untuk pembelajaran. Ya kalau kendala sih pasti ada Bu Enda, karena kan karena media pembelajaran ya saya gunakan ini kan berbasis Android, otomatis kan tidak semua anak ini memiliki Android yang bagus, terutama dari memorinya, kemudian dari segi di situ kan di dalam LKPD itu ada yang namanya pretest poster berbasis AI, artificial intelligence, di mana saya menggunakan kuisis dan refleksinya kan ada Google Form. Jadi tidak semua anak ini memiliki pakai data atau jaringan internet yang bagus. Jadi kebanyakan anak-anak hanya menggunakan gadget saja. Ya itu kendalanya dari wifi, jaringan internetnya itu, kemudian dari smartphone-nya juga. Jaringan internet
misalkan ada yang bisa menambah dari kendala itu, misalkan untuk wifi-nya atau untuk smartphone-nya, ada nggak yang bisa membantu Bu Wilis untuk menyelesaikan itu atau anaknya kembali ke temannya? Kalau untuk wifi kan setiap kelasnya pasti ada kan Bu Indah, setiap kelasnya ada wifi kelas 11, wifi kelas 11. Nah itu nanti tergantung bagaimana sih sebenarnya trafficnya untuk wifi-nya itu apakah terpenuhi atau tidak, maksudnya kuotanya. Tapi bisa nanti nggak kebagian atau nggak terpenuhi ya tethering, jadi tethering lewat temannya. Berarti kendalanya sudah bisa teratasi Ya. dari temannya sendiri. Kira-kira kapan ya saya bisa melakukan fungsi dengan tulis? Jadwalnya hari Senin ada di kelas 11 BKP 2 nanti pindah. Berarti hari Senin ya, Ya, berapa? hari Senin kalau saya mulai dari jam pertama. Jam selama saya mengajarnya 4 jam. Kalau gitu nanti kita calling lagi ya. Saya Ya, sudah siap. tidak sabar pengen melihat Siap beda. Semoga berhasil dan apa yang kita omongkan tadi semoga bisa bermanfaat untuk saya, untuk Bu Wilis. Sekali lagi saya mohon maaf tadi mau apa ya? Mengganggu waktunya Bu Wilis untuk bercengkerama dengan kecil-kecil yang ganteng ini. Enggak beda ini, tapi juga sebenarnya memang kepentingan. Tapi ini mohon maaf karena harus masuk frame dah, jadi Pintar nanti ya. Terima kasih atas waktunya. Salim sama Budi. Salim dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah salah satu ya ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, maka kita berdoa kepada Tuhan yang percaya sendiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, untuk menumbuhkan cinta tanah air kepada bangsa Indonesia dan nasionalis ya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Mbak Marta. Persilahkan sebagai dirijen. Harap semuanya berdiri ya dan mengikuti Marilah teman-teman kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 dengan hitungan 4. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
sebelum mengikuti pembelajaran hari ini biar otak kalian juga fresh, kalau saya mengatakan ayam, nah ini kalian nanti menjawabnya adalah mo. Kemudian kalau saya mengatakan sapi, kemudian kalian menjawab kukuril. Kemudian kalau saya mengatakan kambing, nanti kalian jawabnya bebek. Kemudian kalau saya mengatakan bebek, oke, bisa dimulai ya, kita latihan dulu. Ini saya skip dulu. Oke. Ayam? No. Sapi? Bebek? Kambing? Bisa lebih dipercepat lagi ya. Nah, langsung ini saya random. Sapi? Ayam? Bebek? Kambing? Lebih cepat lagi. Ayam? Sapi? Kambing? Bebek? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baiklah, untuk selanjutnya Tulis akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu materinya mengenai desain kemasan. Jadi apa tujuan pembelajarannya? Yaitu yang pertama, melalui pemberian materi dan menggali informasi dengan media pembelajaran berbasis Android, peserta didik mampu menelaah pengertian desain, tujuan, dan fungsi kemasan produk dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 2, melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan studi kasus di LKPD yang nanti saya bagikan, peserta didik mampu membandingkan jenis kemasan produk secara tertulis dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan hasil video 3D desain kemasan, peserta didik mampu menyimpulkan syarat, informasi lengkap dan model kemasan produk secara jelas. Kemudian setelah mengidentifikasi dan memahami materi desain kemasan pada media pembelajaran berbasis Android, jadi nanti peserta didik mampu menunjukkan kategori bahan kemasan produk dengan benar. Kemudian melalui kegiatan penugasan, pemecahan masalah dan presentasi kelompok, peserta didik dapat menentukan dan melengkapi informasi pada jenis desain kemasan yang sudah disediakan. Kemudian melalui kegiatan problem based learning tentang desain kemasan, peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreasi, sekaligus memiliki sikap religius, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Baiklah, semua sudah menginstal aplikasi Android yang sudah ditulis bagikan ya. Dilihat di handphonenya masing-masing ya, mengenai media aja yang sudah tulis bagikan, yaitu aplikasi Android ya, namanya adalah desain publikasi. Baiklah, sebelumnya Tulis akan membagi satu kelompok ya menjadi 4 sampai dengan 5 kelompok. Jadi nanti kalian kondisinya harus pindah tempat. Ini adalah kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang terakhir di sini adalah kelompok 3. Ingat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan di sini adalah kelompok 3. Oke. Saya bagi terlebih dahulu. Ini kelompok 3. Semua sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing ya, seperti ini. Nah, sebelum masuk ke materi ya, Tulis akan menggali pemahaman kalian terkait desain kemasan. Silakan kalian ya, ini HP-nya disiapkan dulu. Kita masuk ke prekas ya terkait desain kemasan.
Jadi waktunya hanya 3 menit saja, nanti ada 10 soal. Untuk linknya ya, kalian bisa scan barcode ya di halaman 2. Di halaman 2. Nah yang ini scan barcode-nya. Jadi nanti masuk dalam aplikasi online namanya adalah Quizzes. Ini untuk menguji ya, jadi semacam seperti game tapi juga menguji kemampuan kalian, mengasah pengetahuan kalian terkait desain kemasan. Oke, yang menjadi pemenang kali ini yaitu ada 2 ternyata, Rashida Fauzia sama Rindy Dwi. Oke, beri tepuk tangan buat oke, selanjutnya yaitu tulis akan terkait desain kemasan pada kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian membeli sebuah produk makanan karena tertarik akan kemasan tersebut yang cukup menarik, kemudian yang apa ya istilahnya tampilannya bagus seperti itu? Pernah atau tidak? Pernah. Siapa? Mbak Marta pernah beli ya kemasan. Kalian biasanya menemunya di mana? Di minimarket, di Alfamart, kemudian di pasar. Contohnya Mbak Marta apa? Pernah beli apa? Contohnya snack Pringles, kemasannya tabung. Ternyata isinya kentang tapi sedikit. Oh, isinya kentang yang gambarnya Super Mario ya kalau nggak salah ya. Jadi ada yang kemasan tabung, kemudian ternyata isinya sedikit tapi harganya sangat mahal. Ada lagi yang tertarik membeli produknya. Siapa? Mbak Nurida. Adik saya juga sering membeli snack Kinder Joy dan itu isinya hanya 2.000. Permainan sama coklat. Harganya juga mahal. Harganya juga mahal. Snack Kinder Joy itu bentuknya seperti apa loh? Kayak telur. Biasanya di depan kasir waktu di Alfamart atau di Indomaret, anak kecil sering apa ya membeli snack Kinder Joy tersebut bentuknya seperti telur, kemudian ketika dibuka isinya hanya mainan sama coklat, harganya juga mahal. Nah itu fungsinya kemasan sebenarnya apa? Untuk menarik minat pembeli, kemudian otomatis kalian juga pengen membeli kan karena tertarik dengan kemasan itu. Nah, lantas selanjutnya ya silakan kalian buka aplikasi ya, desain publikasi. Nah, kalian buka kemudian tulis akan menjelaskan terkait materi kemasan. Yaitu materi desain kemasan, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep desain kemasan produk atau packaging ya. Tujuannya sudah tulis tadi, sudah saya jelaskan. Pengertiannya apa sih sebenarnya desain kemasan tersebut? Nah, desain kemasan ini adalah kombinasi bahan elemen grafis yang memenuhi tujuan pemasaran dan perlindungan produk. Kalian juga bisa melihatnya ya di HP kalian masing-masing yang sudah terinstall aplikasi desain publikasi. Kemudian fungsinya apa? Kemasan yaitu sebagai protektif atau pelindung. Jadi pelindung terhadap cuaca, proses pengiriman. Cuaca itu apa saja? Panas, hujan. Jadi ketika proses pengiriman, fungsinya kemasan yaitu sebagai protektif. Kemudian sebagai promosi ya, media promosi kemasan. Jadi contohnya kalau yang tadi Kinder Joy, otomatis si anak-anak ataupun kalian tadi Mbak Marta tertarik untuk membeli karena kemasannya bagus. Nah, daya tarik visual apa saja daya tarik visual? Warna, terus apa lagi?
terkait materi kemasan ya. Baiklah, mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, sudah jelas. Sudah jelas semua ya? Ya. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu silakan dibuka ya LKPD-nya. Baca dan pahami dulu LKPD-nya ini. Nah, ikuti setiap langkahnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada penulis ya. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, pernahkah kalian menemui jenis kemasan di supermarket? Nah ini nanti ditulis ya, jawabannya didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti juga ada permasalahan. Jadi setiap kelompok itu ada permasalahan yang berbeda-beda. Kelompok 1 ini ya, kelompok 2, kelompok 1 terkait brand, kemudian kelompok 2 yaitu apa? Kemasan kardus, kelompok 3 kemasan UC 1000 ini. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu ya untuk LKPD-nya, diamati dulu permasalahannya, atau kalian bisa melihat permasalahannya di mana? Di aplikasi desain publikasi berbasis Android yang sudah kalian install di HP-nya masing-masing. Klik permainan, kemudian pilih studi kasusnya. Di situ ada, nah ini, di sini studi kasus masing-masing kelompok. Nah ini kelompok 1, kalian bisa melihatnya. Terus kelompok 2, iya. Jadi ini termasuk dalam bahan kemasan apa? 1 tidak ada. Kelompok 2 Itu nanti hasilnya boleh ditulis dulu di buku. boleh ditulis di buku, boleh. Kelompok 3 ada permasalahan? Tidak ada ya. Yang ini, nah silakan ditulis ya. Kalau kemasan isi termasuk apa ini? Oh, kemasan kaca. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini ditulis di sini ya. Benar. Kemudian yang ini nanti masuk di analisis informasi lengkap, dan tadi ya yang di videonya tadi di analisis mulai dari apa tadi? Tipografi, kemudian logo, warna, sama bentuk ya, ukurannya. Silakan bagi tugas. Untuk yang ini tadi apa? Tulis ya, kelebihan sama kekurangannya. Terus diambil dari mana? Sumbernya ditulis juga ya. Boleh. Jadi kalian boleh mengerjakan atau mencari ya dari sumber informasi lainnya di internet boleh, tapi tetap fokusnya adalah kalian harus mampu berdiskusi ya. Yang dinilai apa saja Bu? Nah ini mulai dari bagaimana kalian menganalisis bahan kemasan produk di halaman 5, bisa dilihat LKPD-nya. Kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan bahan kemasan, menentukan dan melengkapi jenis kemasan, penelaah jenis kemasan mulai dari warna, bahan, bentuk, ukuran, logo, dan tipografi. Kemudian nanti kalian juga memaparkan hasil diskusi, percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat orang. Oke, silahkan kalian ya menganalisis permasalahan yang ada di LKPD. Beri waktu 10 menit. Ini untuk kelompok 2. Kemasannya yang belum ada, kemasan yang belum ada. Coba disampaikan aplikasinya.
belum apa? Yang belum ada. Komposisi, itu, mutu dalam, mutu produksi, dan waktu kadaluarsa. Terus analisisnya, coba dari data kesimpulannya bagaimana ukurannya, logonya, bentuknya seperti apa? Kemudian juga bagus, tapi kurang protein terlalu besar karena kurang komponen biasa itu kurang. Oh, iya. Baik, selanjutnya untuk menyajikan hasil karya yaitu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya, hasil pemecahan masalah studi kasus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Saya Rini Dwi Astuti sebagai moderator, Putri Puji sebagai notulen, Maura dan Wida sebagai pembaca, dan Muhammad Saiful sebagai pencari materi. Hasil diskusi pertama akan dibacakan oleh Maura. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang kelebihan dan kekurangan bahan kemasan kertas serta analisis kemasan. Saya akan membacakan kelebihan kertas, yaitu ringan, fleksibel, harga lebih murah, dan mudah didapat, serta mudah disimpan. Untuk kekurangannya, bahan kemasan kertas tidak tahan lama, mudah robek, terbakar, dan tidak dapat dipanaskan. Serta bahan kemasan tersebut sangat sensitif terhadap air. Gampang sobek, gampang layout, dan seperti itu juga tidak tahan terhadap cuaca. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Marta, silakan. Untuk desain belakang masih terlalu polos dan seharusnya ditambahkan informasi lengkap kemasan. Baiklah, terima kasih sarannya. Saya langsung dan saya tulis di lembar LKPD. Jadi untuk desainnya juga masih kosong, nanti bisa ditambahkan di LKPD-nya. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2. Ya, tidak ada lagi, bisa langsung ditutup ya. Untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya kesimpulannya? Sudah dituliskan di LKPD-nya masing-masing ya, untuk masukan tadi sama kesimpulannya. Sudah? Nomor 1 bagaimana sudah? Sudah, baiklah. Selanjutnya yaitu bisa akan memberikan evaluasi ya terkait proses pemecahan masalah tadi. Untuk yang kelompok 1 bagaimana tadi? Pemecahan masalahnya tadi apa Pak? Kemasannya apa tadi? Memiliki kelebihan dan kekurangannya tadi yang sudah dipaparkan. Kemudian yang belum ada informasinya tadi apa? Volume bersih, oke. Nama produsen, terus nama distributor, nomor registrasi, dan kode produksi. Untuk analisisnya, dievaluasi tadi untuk masukannya yang dari kelompok 2 dan 3 dituliskan di LKPD-nya bahwa tadi apa hasilnya. Untuk tulisan judul besar hanya menggunakan satu warna saja. Karena masih ada menggunakan satu warna, jadi memang di situ memang tampilannya juga masih belum sempurna ya. Baiklah, ini pertanyaannya juga sama dengan yang tadi kan. Bagaimana kondisi kalian setelah mendapatkan materi dari saya? Jadi ini nanti soalnya juga sama. Waktunya untuk mengerjakan poster ini adalah 5 menit mulai dari sekarang ya.
Iya, Mas Faiz silakan. Jenis bahan kemasan terdiri dari beberapa, yaitu dari kemasan logam, Logam, plastik, plastik, kertas, kertas, kayu, kayu, dan kaca. dan kaca. Dan ada yang nambahkan lagi? Oh iya, belum selesai Mas Faiz. Informasi yang saya Informasi yang harus ada adalah barang bersih, distributor, nama distributor, produsen, produsen, logo header, logo header, nama merek, ya, merek sama yang rincian. ya, rincian. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Mbak Rasida. Daya tarik visual, Daya tarik visual, ya. ada warna, tipografi, logo, bentuk, bahan, sama ukuran ya, sama ukuran. Oke, terus fungsi kemasan untuk apa, Mbak Rindi? Untuk melindungi produk, Untuk melindungi produk dari cuaca, kemudian untuk estetika, untuk promosi, ya, promosi ke bersih. Kemudian daya tarik visualnya mulai dari apa tadi? Warna, bentuk, ukuran, kemudian tipografinya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, seberapa besarkah persentase materi yang sudah kalian terima? 100%, alhamdulillah. Baik, untuk refleksi pada hari ini silakan kalian ya masuk pada scan barcode ya yang ada di belakang, diisikan di Google Form-nya. Silakan scan barcode yang di sini. Saya beri waktu 2 menit. Silakan diisi menggunakan Google Form ya. Jadi nanti kalian langsung masuk pada aplikasi online Google Form. Silakan diisi, tuliskan nama, kemudian tuliskan kelas dan apa saja yang sudah kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Baiklah, demikian tadi adalah pembelajaran pada desain kemasan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari materi praktikum ya terkait logo produk, pembuatan logo produk. Materinya sudah ada pada aplikasi desain publikasi APK yang sudah kalian install di HP-nya masing-masing. Untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, tolong salah satu pimpin doa ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Berdoa semua. Berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi di atas untuk diri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Lilis. Waalaikumsalam Bu Indah. Saya manggilnya apa ya, Mbak aja ya? Iya, boleh. Biasanya Mbak. Kalau di kelas dengan anak kita Ibu. Ibu. Tapi kalau kita ini mau ngobrol-ngobrol Biar ngobrol santai. aja. Iya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, baik semua. Luar biasa. Iya. Dari kemarin melakukan, saya observasi perasaannya setelah mengajar itu perasaannya gimana? Setelah diobservasi sama Bu Indah. Iya. Itu kita kan hanya melihat saja. Kalau kemarin kan otomatis saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian ada Bu Indah sebagai observer ya otomatis itu bisa menjadi bahan refleksi saya. Bagaimana sih sebenarnya saya mengajar di kelas itu. Nah,
dari beberapa catatan dari Bu Endah itu nanti yang saya jadikan sebagai umpan balik untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan otomatis kalau dengan adanya Bu Endah di situ sebagai observer kan otomatis saya bisa menjadikan pembelajaran untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik, lebih terstruktur, terus nanti anak-anak juga bisa aktif lagi. Itu satu. Yang nomor 2 otomatis setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin ya saya rasa antara berhasil dan tidak ya Bu Endah ya, berhasilnya seperti ini karena sesuai dengan apa ya tujuan saya itu ada beberapa yang tercapai dan ada beberapa yang tidak tercapai itu dalam hal seperti kayak fasilitas. Apa perlu saya jelaskan terkait tujuan belajar saya? Kemarin tujuannya apa tujuan Mbak untuk waktu? Kebetulan kan untuk kegiatan pembelajaran saya kan menggunakan berbasis teknologi terkini. Jadi untuk media pembelajaran ini yang saya gunakan ketika di kelas itu adalah media pembelajaran berbasis Android. Nah, bagaimana saya bisa istilahnya menimbulkan keaktifan siswa, kemudian untuk menimbulkan motivasi siswa yang melalui media pembelajaran berbasis Android itu. Terus kemudian yang nomor 2, saya juga menggabungkan teknologi di dalam LKPD. Jadi di dalam LKPD siswa itu sudah saya gabungkan beberapa teknologi AI atau Artificial Intelligence, mulai dari pretest sama post-testnya. Kemudian waktu refleksi saya juga menggunakan AI. AI-nya cukup mudah sih sebenarnya kalau untuk pretest sama post-test. Nanti anak-anak hanya menggunakan scan barcode aja atau kode. Saya menggunakan aplikasi Quizzes. Sedangkan untuk refleksinya saya menggunakan cukup dengan Google Form saja. Kemudian di situ saya menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu PJBL dengan penugasan project based learning. Nah, di mana anak-anak ini nanti dituntut untuk berpikir tingkat tinggi, kemudian dituntut untuk bisa menghasilkan karya logo. Kan tidak semua logo itu bagus ya Bu Endah ya. Nah, jadi bagaimana sih sebuah karya, sebuah logo itu yang baik, dalam arti baik bagaimana, yang baik bisa diterapkan untuk semua media. Nah, maka dari itu anak-anak itu harus dituntut seperti itu. Jadi sudah ada teknologi ya. Iya. Terus LKPD-nya sudah interaktif. Ya, LKPD sudah interaktif. Untuk apa? Untuk pretest dan post-testnya sudah pakai teknologi ya. Sudah pakai teknologi. Berarti tidak ada kendala dalam pembelajaran itu. Masih ada kendala apa tidak? Oh, banyak benda untuk kendalanya, terutama untuk dari segi fasilitas ya. Kalau dari segi fasilitas kan karena saya pretest sama post-testnya kan menggunakan aplikasi online Quizzes. Jadi untuk fasilitas yang ada di sekolah WiFi ini kebetulan untuk pembelajaran ini kan berada di lantai 2 di gedung baru di Cowe. Jadi untuk fasilitas WiFi-nya itu tidak bisa menjangkau untuk gedung Cowe ini. Itu satu. Yang nomor 2 karena ada kapasitas atau kuota setiap kelasnya, jadi tidak semua siswa itu kebagian kapasitas, kebagian kuota, karena kan memang dilimit untuk wifi-nya. Terus yang nomor 3 tidak semua siswa ini memiliki smartphone yang canggih. Nah, karena di sini untuk aplikasi Quizzes ya, ini yang saya gunakan pretest atau post-test kan berbasis online itu ada HP-nya yang lag, kemudian ada HP-nya yang baterainya habis seperti itu. Kemudian nomor 2 kendalanya karena media pembelajaran saya yang digunakan adalah berbasis Android, di mana sebelum kegiatan pembelajaran itu kan saya sudah memberikan aplikasi tersebut yang harus diinstal ke setiap masing-masing siswa. Jadi kendalanya apa? Tidak semua siswa ini memiliki kapasitas memori HP yang banyak. Jadi otomatis di dalam satu kelompok itu paling tidak saya mengatakan paling tidak harus ada minimal satu HP. Tapi untuk media pembelajaran Android ini itu minimal 1, paling tidak misalkan untuk satu anak itu tidak bisa ya, antara satu kelompok itu katakanlah kalau menurut saya yang paling efektif itu paling tidak ada sekitar 3 HP. Kemudian ini Bu Endah, jadi kalau untuk pembelajaran yang saya lakukan seperti ini, apalagi saya adalah guru produktif, anak-anak itu belum terbiasa untuk berpikir hots, ya,
berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Ya, jadi anak-anak itu ketika saya memberikan soal, seperti contohnya aja soal pretest sama post-test, itu kan saya bagaimana untuk mengembangkan anak-anak itu soal yang benar-benar hot. Jadi anak-anak itu bingung kadang. Padahal menurut saya soalnya sebenarnya mudah. Tapi ya karena belum terbiasa untuk berpikir hot itu tadi, kemudian kreativitas anak-anak ketika mengerjakan project. Nah, itu apa ya istilahnya masih belum terbiasa dalam artian seperti ini. Anak-anak kadang kan melihat, hanya sekedar melihat. Kemudian dia mau mengembangkan apa pasti tanya gurunya. Bu, ini kalau sebentar ini seperti ini bagaimana ya, seperti ini bagaimana. Nah, makanya saya gunakan LKPD itu apa? Untuk menuntun. Nah, menuntun anak bagaimana dia bisa mengembangkan berpikir tingkat tinggi, kemudian bagaimana untuk kegiatan pembelajaran itu bisa aktif dan termotivasi. Saya gunakan LKPD itu. Nah, dari LKPD itu pun, karena LKPD saya kan sesuai dengan tahapan model pembelajaran PJBL. Nah, dari model itu pun anak-anak masih apa ya, mungkin karena tingkat literasinya juga rendah ya. Anak-anak kadang kan kalau mau membaca, malas, mending tanya. Nah, jadi makanya di dalam model PJBL itu kan saya ada diskusinya itu kan. Nah, dalam artian biar dia selesaikan untuk masalahnya, untuk problemnya setiap kelompok ya dengan kelompoknya. Tadi kan dengan kendalanya kan di kuota, terus aplikasi siswanya untuk smartphone ada yang belum. Terus pertanyaan selanjutnya dari PJBL kan berarti project based learning ya. Dari situ kan tidak semua siswa bisa mengetahui apa-apa dari project tersebut. Jadi untuk menarik membuat anak-anak itu termotivasi bisa mau mengerjakan apa yang dilakukan Bu Wilis, misalkan anak itu harus belajar dengan temannya, atau dari media-media itu kan kita lihat sudah berbagai media, jadi ada yang medianya ada yang diputarkan video kemarin di LKPD itu ada. Untuk misalkan ada satu anak yang kurang bisa seperti apa yang disampaikan Bu Wilis tadi, tindakan Bu Wilis itu seperti apa untuk menggabungkan anak itu ke temannya, atau apa yang dilakukan? Yang saya lakukan seperti ini, misalkan ada salah satu siswa ya, katakanlah siswa yang pasif seperti itu ya Bu Indah, maksudnya ya karena itu tadi kita kembali lagi karena media pembelajaran saya di Android itu kan nggak cuma sekedar teori. Nah, di situ kan juga ada videonya apa? Videonya berupa terkait video terkait pengembangan logo produk seperti itu. Jadi kalau misalkan anak-anak nggak bisa pakai itu juga bisa menggunakan LKPD. Nah, LKPD-nya kan hanya sekedar istilahnya untuk runtutan pengerjaan itu. Tapi kalau bagaimana cara mengatasi untuk anak-anak yang pasif, nah saya kembali lagi pada pedoman penilaian saya yang di awal sudah saya jelaskan bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran saya yang saya nilai selain untuk kreativitas logo, mulai dari logo itu harus asli, logo itu harus unik, kemudian logo itu harus bisa ditetapkan di semua media, intinya secara logo yang baik. Di situ saya ada yang namanya pedoman penilaian, jadi ada pedoman penilaian pengetahuan, kemudian yang kognitif, afektif sama psikomotorik. Nah, jadi kalau misalkan anak itu pasif dalam hal katakanlah untuk praktek ya, jadi nilai psikomotoriknya itu juga rendah seperti itu. Terus kalau untuk kognitifnya dari mana saya lihatnya ya dari pretest sama post-test. Nah, cara saya mengatasinya ya saya kembali lagi di awal sudah saya jelaskan bahwa untuk penilaian kegiatan pembelajaran saya sudah saya jelaskan kisi-kisinya itu, kemudian apa yang harus saya nilai. Kemudian di dalam LKPD tersebut juga sudah ada pembagiannya Bu Enda. Jadi misal untuk misalnya ketuanya si A itu nanti bagian apa, si B bagian apa itu sudah ada. Jadi menurut saya anak pasif atau tidaknya itu tergantung bagaimana guru itu bisa memfasilitasi atau tidak. Karena di dalam pembelajaran saya mungkin anak itu bisa dikatakan pasif dalam dia tidak berani untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya. Tapi ketika proses pembelajaran yang terjadi itu anak yang tidak
berani mengeluarkan ide atau pendapatnya ketika dia harus menghasilkan sebuah karya logo. Kan di situ saya sudah ada yang namanya client brief. Jadi sebelum menghasilkan logo itu ada beberapa client brief, contoh misalkan perusahaan donat Yummy. Nah, seperti itu harus menghasilkan logo yang berbentuk lingkaran, kemudian ada beberapa ketentuan warnanya harus apa, kemudian logo ini nanti dipasang di dalam snack box atau kemudian dipasang di mana ini kayak neon box. Nah, itu kan sudah ada ketentuannya. Nah, bagaimana anak itu nanti bisa menyelesaikan dari masalah tersebut. Jadi ketika anak itu saya amati, ketika anak itu tidak bisa memberikan ide atau pendapat, anak itu malah cenderung bisa memberikan mengekspresikan idenya dalam bentuk gambar. Jadi kan sebelum anak-anak itu membuat logo kan anak-anak membuat yang namanya ide terlebih dahulu. Jadi apa ya, semacam kayak hasil bersama, hasil karya tapi dalam bentuk coretan di kertas. Itu di LKPD-nya. Kalau kemarin saya mengamati itu, jadi Bu Willy itu ngajarnya sudah ke diferensiasi ya, ada diferensiasi konten, yaitu anak-anak itu bisa membuat bermacam-macam model, kan ada yang dari kertas, ada yang dari apa kemarin itu yang biasa pakainya ya ada botol atau apa, botol UC atau apa itu ya. Kemarin, jadi itu harus menggunakan berbagai media. Berarti selama ini sudah menggunakan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Terus dari adanya tadi, walaupun itu sudah anak itu sudah bisa kita ajak, tapi kan Bu Willy punya keinginan, saya tetap ingin mengembangkan apa yang masih ingin dikembangkan untuk kedepannya, untuk pembelajarannya itu. Yang perlu dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya kalau menurut saya itu ya ini Bu, bagaimana sih kita harus membiasakan anak-anak itu untuk berpikir kritis tingkat tinggi ya, HOTS itu tadi. Karena mohon maaf ya, karena untuk zaman sekarang itu anak-anak itu cenderung seperti instan. Nah, contoh aja kayak kita sudah memberikan e-book katakanlah, kita sudah share di Drive atau kemudian di WA masing-masing. Ketika besoknya kita tanya materi A atau materi B, materi C, otomatis saya yakin e-book itu hanya sekedar di-download tanpa dibaca. Jadi bagaimana kalau saya yang harus dibiasakan ya, bagaimana kita bisa melatih anak itu untuk berpikir tinggi. Habis dari situ nanti muncul kreativitas baru. Misalkan itu kendalanya tadi kan ke e-book. Apakah untuk itu selain untuk kita menggunakan e-book, bagaimana cara kita memberi motivasi supaya anak itu membaca? Bu Willy tahu, anak ini sudah membaca atau belum, itu bagaimana? Misalkan gitu. Kalau misalkan anak ini sudah baca atau belum, ya kita tinggal memberikan umpan kepada anak bahwa kita berikan pertanyaan bahwa anak itu bisa jawab atau tidak. Berarti kalau memang anak itu belum bisa jawab, otomatis anak itu belum membaca. Saya yakin 100% kalau anak belum bisa menjawab, menyentuh atau membaca itu pasti belum. Tadi tentang soal HOTS, memang soal HOTS itu sudah lama kan kita belajar, tapi kan tidak semua siswa itu bisa. Kadang kita saja ya untuk mendalami soal itu kadang kita susah ya. Misalkan gambarannya Bu Willy atau siapa sebenarnya yang bisa membantu Bu Willy untuk ini tercapai, kan harus minta dukungan ke siapa gitu. Atau kalau kemarin alasannya anak kan banyak, tidak punya paket kuotanya, itu karena kita jurusan multimedia, kalau nggak ada paket sama dengan bohong, nggak ada komputer sama dengan bohong, ya kan seperti itu. Misalkan nggak ada smartphone, siapa yang akan membantu anak tersebut? Kalau menurut saya, bagaimana sih sebuah proses pembelajaran yang baik dan efektif di dalam sekolah itu kan otomatis harus ada keterlibatan seluruh anggota itu. Jadi menurut saya ya tetap yang menjadi yang harus jadi observernya. Nah, yang kita observasi kan tetap
anak ya tetap peserta Iya. didik, kemudian ada gurunya, kemudian keterlibatan siapa saja, rekan sejawat. Nah, kemudian siapa lagi, guru BK, kemudian kepala sekolah, dan terlebih adalah orang tua. Jadi kalau kita misalkan kita nggak bisa memotivasi di sekolah, otomatis motivasi itu kan bisa berawal dari orang tua dan lingkungannya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalkan anak nggak punya smartphone yang bagus, otomatis Berarti bagaimana harus kita harus bisa menghubungi mengusahakan. orang tua. Ya paling tidak Atau kalau misalkan orang tua mampu ya orang tua bisa memberikan. Kalau semisal orang tua tidak mampu ya kan bisa gantian dengan teman sebayanya dengan seperti itu. teman sebaya. Terkait dengan eh, teman sebaya ya, karena anak kan punya sifat yang berbeda. Ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuan rendah. Terus cara menyampaikan ke anak yang misalkan, oh ini mau dipinjam barang saya, kan ada yang nggak boleh. Sedangkan di sekolah sendiri kan seharusnya sudah ada, misalkan yang bertanggung jawab di sekolah itu yang Bu Wilis percaya untuk menyampaikan, oh siswa saya itu seperti ini, sekolah harusnya mengcover, ya kan, itu kemana. Misalkan selain ini kan bisa, walaupun kita pakai smartphone kan bisa pakai komputer, berarti boleh nggak Eh, bisa. karena pembelajarannya pada saya kan mobile ya Bu Indah. Jadi gitu. kalau misalkan kalau pakai komputer sih otomatis harus ada colokan listrik. Ya paling nggak Dengan misalkan kelas di kelas posisi kalau mau pakai laptop boleh silakan, tapi harus ada yang namanya emulatornya. Nah, jadi otomatis kan saya harus kerja 2 kali. Iya. Kalau misalkan pakai emulator kemudian pakai laptop. Dan saya yakin misalkan saya memberikan materi itu di laptop, kan tidak semua anak dalam satu kelas itu memiliki laptop. Bahkan yang memiliki laptop kan hanya satu saja. Nah, kalau smartphone otomatis setiap anak kan pasti memiliki smartphone. Bahkan mereka tuh tidak bisa hidup tanpa smartphone. Ketika kita sedang mengajar pun juga yang dilihat apa yang smartphone-nya. dikembangkan untuk yang membiasakan anak berpikir kritis, Iya, berpikir kritis. memahami soal buat. Karena kalau kita siswa sudah bisa mengapa ya, mengidentifikasi atau menganalisa soal hot itu, otomatis semua pelajaran sudah akan mereka bisa, karena dia hot kan mengaplikasikan. Terus saya lihat kemarin itu anak antusias sekali untuk mengikuti, karena ada kan mau selesai kan proses. Kenapa saya lihat anaknya sudah antusias, opo anak ini memang pinter-pinter, atau motivasinya anak itu bagaimana kok bisa memotivasi seperti itu gitu. Jadinya kan akhirnya saya berpikir, oh pelajaran itu wis lancar, karena mungkin satu kelas berarti sudah punya smartphone semua, atau memang Bu Wilisnya sudah bisa menggerakkan siswa. Tetapi kan masih apa ya, masih perlu sedikit semua orang mesti ada kendala kan. Kemarin itu kan seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu, apakah tujuannya dari awal itu sudah tercapai semua. Jadi kita punya tujuan tadi yang disebutkan tujuannya ini, ternyata dari tujuan itu dalam hatinya Bu Wilis itu berapa persen yang sudah tercapai? Kalau untuk tujuannya sudah tercapai ya, jadi melalui berapa persen? Aplikasi itu tadi kan sudah, kemudian melalui penugasan proyek juga sudah, melalui diskusi kelompok juga sudah. Ya paling tidak untuk kegiatannya itu sekitar 90-95%. Mungkin karena tidak tercapainya ya karena fasilitas itu tadi Bu Indah. Karena dari beberapa fasilitas anak kan yang smartphone-nya kan juga ada kendalanya itu. Cuman bagaimana sih sebenarnya kita memotivasi anak itu ya, kalau saya dari awal saya kembali lagi bahwa kita tidak boleh memberikan kata jelek ya buat anak. Misalkan kamu bodoh apa nggak boleh. Jadi kita harus memberikan kata pujian, misalkan lo kamu pintar, tapi alangkah baiknya untuk ke depan bisa belajar lebih baik lagi. Pokoknya kita nggak boleh intinya memberikan
kalimat yang jelek. Jadi ada sih anak yang namanya Wahyu, kondisinya itu dia itu smartphone-nya baterainya sering habis, satu, yang nomor 2 memori penuh. Tapi memang saya tidak bisa menyalahkan bahwa si Wahyu ini bodoh atau bagaimana, tidak, karena saya sudah tahu latar belakangnya bahwa Wahyu ini, mohon maaf, Wahyu ini adalah salah satu siswa broken home. Jadi otomatis dari segi mungkin fasilitasnya kan juga kurang, terus kondisi dia juga ikut sama neneknya. Itu satu. Akhirnya apa? Dia saya suruh gabung dengan teman satu kelompoknya itu. Terus nomor 2, dia bukan kurang, malah dia itu tidak berani mengeluarkan ide atau pendapat. Tapi ketika saya amati, ketika saya berikan project, nah ide dia muncul selama dia menggambar manual. Jadi konsep logo secara manual itu dia munculnya di situ. Kemudian dia baru berani mengeluarkan ide atau pendapat itu sesama anggota kelompoknya. Jadi kalau dia harus mengeluarkan ide atau pendapat di antar kelompok itu dia belum berani. Nah, itu salah satu diferensiasi kan ya, ada yang anak itu visualnya, ada yang anak itu mungkin dari audionya, mungkin itu ya. Dari semua percakapan ini tadi saya merefleksikan bahwa pembelajarannya Bu Wilis itu sudah baik, hanya sedikit mungkin Fasilitas ya, fasilitas 2, mungkin contoh-contoh yang harus diterapkan itu kan contohnya kemarin anak langsung bawa sendiri, atau contoh-contoh dari kakaknya yang kemarin itu belum ditampilkan. Dan untuk pengembangannya ya fasilitas sekolah yang perlu ditambahkan. Jadi nanti kita bisa sampaikan ke pihak sekolah, mungkin itu yang untuk percakapan kita kali ini bisa menambah semangat Bu Wilis untuk mengembangkan apa yang ingin dikembangkan, dan saya siap membantunya. Ya tentunya nanti kan dengan seperti ini kan bisa untuk refleksi saya, bukan peliksaan kegiatan selanjutnya. Gimana sih saya mengajarnya, step itu kayak apa? Nah.